Oke, pertama-tama langsung saja kita buka aplikasinya ini ya. Kita buka aplikasinya. Oke. Nah, ini sudah muncul awal pertama munculnya. Nah, kenapa ini muncul? Karena sebelumnya saya menggunakan Lumion. Jadi artinya di sini apakah kita mau pakai project yang sudah kita simpan atau mau membuka project yang baru. Tentunya untuk biar bisa kita tahu saya membuka project yang baru. Discard. Nah, inilah tampilan Lumion awal. Nah, di sini ada new. New itu untuk membuka sebuah objek, load untuk membuka project yang sudah pernah kita simpan, example, contoh, contoh-contoh dari Lumion itu sendiri, dan computer speed. Nah, jika awal penginstalan nanti komputer kita akan dicoba text benchmarknya ya. Nah, untuk computer speed ini adalah tentang data komputer yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk sistem memori saya masih lemah untuk penggunaan Lumion ini. Namun eh, apa boleh buat, kita paksa aja dulu agar nantinya bisa kita belajar. Yang penting kita bisa belajar dengan Lumion. Oke. Nah, untuk awalnya kita langsung buka new. Nah, di sini banyak yang bisa kita gunakan ya. Bisa itu plane, forest environment, typical environment, dan mountain green. Jadi ini terserah kita mau pilih yang mana. Nah, misalnya saya sendiri saya pilih dulu plane ya, untuk template-nya itu sendiri nanti ya. Oke, inilah tampilan awal Lumion 10 yang kita gunakan. Nah, untuk perbedaannya dari Lumion sebelumnya, dari Lumion 8 ya yang agak berbeda. Kalau misalnya Anda sudah menggunakan Lumion 9, sepertinya ini tidak jauh beda. Nah, untuk Lumion 8 kan di sini nih untuk objek, material, landscape, dan weather-nya. Nah, di sini. Nah, untuk ini sudah di sini. Jadi dia lebih menyatu ya, lebih gampang cara kerjanya kalau menurut saya sendiri. Nah, yang pertama kita perlu mengenali Lumion ini. Jika kamu yang sudah sering bermain game, tentu saja Lumion tidak sulit untuk dipelajari. Karena apa? Karena di Lumion itu sendiri perintahnya ya W S D A ya. W itu untuk ke kanan, A itu untuk ke kiri, W untuk maju, dan S untuk mundur. Oke ya. Oke. Nah, untuk menaikkan arah pandangan kita itu tekan key, dan untuk menurunkan tekan E. Nah, begitu ya. Tekan E. Dah. Nah, namun jika ingin merotasi pandangan kita bisa klik kanan tekan lalu putar. Nah, untuk merotasi pandangan kita, klik kanan tahan ya. Klik kanan. Nah, untuk mempercepat misalnya begini, untuk mempercepat dia ke arah samping, kita tekan D. Kalau ke samping kanan, misalkan saya buat ke samping kanan, tekan D, tekan shift. Nah, begini, tekan shift. Nah, dia lebih kencang. Untuk lebih kencangnya lagi, tekan D, tekan shift, tekan spasi. Nah, jadi nanti dia lebih kencang ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk tombol semuanya berfungsi ya, berfungsi. Misalnya baik itu di A, S, untuk mempercepatnya tombolnya berfungsi sekali. Nah, ini untuk mempercepat ya, sangat terasa cepat sekali ya, dengan sambil menekan tombol spasi, shift, dan itu tadi dengan tombol arah mau kemana. Oke. Oke. Nah, untuk perkenalannya kita lihat pada sebelah kanan sudut bawah. Nah, di sini ada build.
yang dimana ini kerja kita. Nah, untuk foto nanti untuk menjadikan hasil kerja kita menjadi foto, dan ini untuk movie untuk menjadikan hasil kerja kita dalam bentuk animasi atau video. Dan ini untuk menyimpan file, dan ini untuk settingan. Nah, misalnya komputer kita tidak lambat atau VGA-nya masih di bawah recommended daripada Lumion itu sendiri, ini bisa kita turunkan menjadi 50%. Namun nanti pada gambar kerjanya dia agak sedikit macet, atau bukan sedikit macet ya, sedikit blur maksud saya. Sedikit blur nanti. Nah, bisa kita coba buktikan. Nah, untuk ini saya buat 50%, baru saya kembalikan. Nah, blur ya. Blur. Nah, saya coba kembalikan lagi di 100%. Nah, ini tidak blur atau tidak kelihatan ya. Jelas kelihatannya. Nah, jadi dia tidak blur. Oke. Namun untuk sebelah kiri, nah di sini ada tombol objek. Nah, di sini tombol objek kita bisa mengimport file atau mengimport gambar kita baik dari SketchUp atau dari aplikasi yang lain yang mendukung untuk Lumion itu sendiri. Nah, dan di sini ada nature, ini untuk pohon. Nah, untuk pohon apa yang mau kita buat. Nah, di sini lengkap semua. Kenapa saya memilih Lumion 10? Ya karena menurut saya ini lebih lengkap ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan yang ini ya. Nah, di sini untuk detail kayunya. Nah, di sini untuk objek manusianya. Misalnya kita buat di sini untuk berdiri ya. Dan ini indoor atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan, baik itu di indoor, baik di outdoor, dan transport. Misalnya mobil. Nah, langsung kita masukkan. Sudah. Nah, sudah masuk ya. Nah, untuk pemasukan lampu ada juga di sini, dan untuk pemberian efek. Efek itu apa? Misalnya pembuatan angin, pembuatan air. Nah, di sini bisa kita lihat untuk air, bisa untuk di kolam renang misalnya. Nah, untuk api, nah di sini pun bisa kita buat api, dan untuk awan atau asap ya. Nah, bisa kita buat. Dan ini untuk embun pagi misalnya ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini lengkap. Oke. Oke, kita hapus dulu. Oke ya. Oke, bisa dihapus. Gampang. Oke, mobilnya biar saja. Biar nggak sepi-sepi ya. Oke. Nah, untuk yang di sini untuk mengedit objek yang kita masukkan tadi, misal kita masukkan dulu untuk pohonnya. Misalnya ini kita masukkan. Nah, di sini ada untuk kita edit objeknya, misalnya kita rubah warna pohonnya ya. Atau bagaimana. Nah, di sini kita bisa ngeditnya ya, biar lebih ini atau transparan warna. Nah, lihat ya warna yang di sini ya. Jadi semua pohon nanti ada dia yang daunnya pun bisa diubah gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, untuk penggunaannya. Oke. Ini untuk mengedit, dan ini untuk merotasi. Nah, namun kalau untuk ini kita rotasi tidak ini ya. Ya udah. Ini untuk merotasi misalnya di mobil ya. Jadi ketika kita di sini, di sini ingin memilih mobil, ingin memutar mobil yang ada di sini, jadi kita harus pindahkan kursornya ke mobil tersebut. Nah, logo mobil. Nah, inilah dia. Oke, bisa langsung begini atau lewat ini, terserah mau berapa. Nah, kalau saya sendiri biasanya langsung saja begini ya, karena simple kok. Oke. Dan untuk ini untuk membesar atau mengkecilkan skala, untuk skala ya. Nah, bisa juga dibesarkan. Dan ini untuk menghapus objek. Oke. Nah, ini tidak akan terhapus ya kalau kita tidak pilih all di sini. Kalau pilih all berarti semua terkonek. Namun kita tadi kan tidak pilih all, berarti masuk ke pohon baru terhapus, habis semuanya. Oke. Dan untuk material,
Nah, material yang ini nanti kita jika ada import, kita coba import, cari file dulu di sini, mudah-mudahan tidak lama. Iya. Nah, begini ya, kalau komputernya agak lemot, memang sangat capek kerjanya ya. Coba dulu kita mulai di mana ya. Kebetulan saya tidak menyiapkan filenya tadi, atau nanti di tutorial selanjutnya mungkin. Nah, saya coba ini dulu, entah gambar apa ini. Nah, kita import, kita ganti namanya, terserah, kita buat aja terserah. Oke. Nah, dalam lama pengimportan, jadi ketika kita mengimport itu tergantung cepat atau lamanya importan itu kita lakukan ya, atau besar besar file kita gitu, kira-kira begitu. Oke, kita tunggu saja. Oke. Oke, ini misalnya ya, saya tarik saja di sini. Nah, oke. Nah, untuk penggunaan material itu sendiri, mengedit materialnya di sini, kita langsung ke material ya, material. Nah, misalnya kita klik, nah bagian mana material yang mau kita edit, kita klik, dan di sini kita bisa pilih apakah dia outdoor atau indoor. Nah, misalnya ini aspal ya, saya buat aspal dulu. Nah, terserah kita mau aspal yang dimana, misalnya ini saya cari yang agak-agak basah dia ya, nah yang ada bekas-bekas hujannya. Nah, nanti untuk material, pengeditan material nanti kita bahas di selanjutnya ya. Ini gambaran besar aja. Nah, misalnya begini, kita edit, kita buat dalam bentuk kayu atau apa. Nah, di sini sangat bebas berekspresi di Lumion ini ya. Nah, salah satu kelebihan dari Lumion ini menurut saya ya ini, termasuk juga terlalu enak dipakai ya, terlalu nyaman. Cuman itu tadi kekurangannya, terlalu banyak memakan ini spek komputer kita. Oke, sekiranya begitu. Nah, oke. Jadi bisa kita edit materialnya satu-satu atau kita ganti gambarnya pun bisa. Oke. Nah, untuk landscape itu sendiri di sini kita membuat kontur di sini, kontur tanahnya. Nah, misalnya saya buat yang begini. Untuk brush brush speednya, brush size-nya ini, besarnya size-nya ini, brush speed kecepatan dia membuat satu gelombang ya. Dan ini tile, ini besarnya ini ya. Oke, langsung kita naikkan. Nah, lama. Oke. Nih ya, ini. Nah, jadi di sini bisa kita buat gelombang-gelombang di sini ya. Kita ini kan, kita pilih ini. Oh, ini kan mengubah ininya nih. Ini kita ubah aturannya, dia tanah menjadi pasir, dan untuk gelombangnya stabil yang tadi ini untuk meninggikan, ini untuk menurunkan, ini untuk mendatarkan, dan ini untuk acak. Misalnya begini ya. Nah, secara acak kita besarkan, misalnya ini kita besarkan. Nah, langsung dia secara otomatis diacak ya. Nah, kalau misalnya kita mau datarkan, nah otomatis dia secara langsung mendatar. Dan ini untuk merata-ratakan, jadi tergantung kita sampai di mana bisa kita buat. Nah, ini untuk water ini ya. Aku coba dulu, karena kebetulan ini konturnya semua datar ya, saya coba dulu di sini satu. Oke. Nah, kita masuk ke water. Bagaimana membuktikan water itu? Nah, ini kita taruh aja di sini. Nah, ini untuk membuat air ya. Nah, kita tarik, tarik lagi. Dah, ini sudah jadi air. Nah, sudah jadi beribu-ribu pulau di sini ya.
saya ciptakan beribu pulau. Nah, untuk selanjutnya ini apa? Nah, ini ada juga untuk air besar yang bisa diatur turbinnya apanya. Jadi ini untuk air untuk keseluruhan ya, mengganti kalau tadi kan rumput semua. Nah, ini diganti menjadi air semua. Jadi itu fungsinya ini tadi ocean tersebut bisa diubah juga warnanya ya, tergantung kita. Nah, misalnya ini air merah ya. Oke, saya matikan aja. Nah, kita fokus ke air yang ini tadi. Nah, untuk ini apa? Nah, ini untuk mewarnai ininya. Nah, misalnya ini kan kalau misalnya kita mau buat pantai, kita kecilan dulu. Mau buat bangunan kita di pinggir pantai, kita buat misalnya ini jadi pasir atau tanah gitu ya. Nah, saya campur. Nah, kalau ini jadi tanah ya, kita kecilkan. Nah, kalau misalnya pasir, nah kira-kira begini. Ini untuk mengubah. Dan ini ya jarang sih digunakan ya, untuk background aja dan untuk internet aja. Dan kalau ini jarang saya gunakan. Nah, ini untuk apa? Mengubah rumput yang di sini ya, rumput yang di sini misalnya kita ganti tipenya. Nah, jadi begini ya. Di sini bisa kita rubah, ada ini ya, harta karun atau apa ini namanya. Udah di mana dia? Atau kita ubah biar lebih jelasnya, ada batu. Nah, ini untuk batu-batunya. Untuk menambah bisa dikecilkan, bisa dibesarkan size batunya, dan bisa dirapatkan atau di ini kan. Jadi sangat-sangat simple dan sangat enak untuk mengerjakan di Lumion ini. Sudah lengkap. Nah, dan ini weather. Nah, di sini kita bisa mengubah arah matahari. Di mana di sini mataharinya ya? Oke. Kita coba dulu, kita cari mataharinya, nggak ada ya. Nah, ini karena kebetulan kita ganti awannya. Nah, sudah itu mataharinya sudah kelihatan. Nah, di sini bisa kita pindahkan mataharinya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Bisa kita putar kalau mau menggunakan. Nah, misalnya begini. Nah, real skin mataharinya kelihatan ya dari sini. Nah, bisa dengan begini, bisa kita putar. Terserah kita mau di mana. Nah, untuk kecerahannya pun bisa. Misalnya kita ubah jadi seperti bulan dia ya, untuk malam bisa. Jadi kira-kira begitu. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan Lumion ini. Nah, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, saya masih siap dan bisa bertanya di kolom komentar. Akan saya buatkan tutorialnya, atau ada pertanyaan tentang Lumion atau bagaimana cara mengimport ke SketchUp. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat video itu, ditunggu saja ya. Oke. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke.